Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang akan membahas tentang analisis PT Unilever Indonesia Tbk tentang perubahan dalam konteks global, peran globalisasi sebagai peluang dan ancaman dalam manajemen bisnis, serta dampak teknologi budaya dan etika dalam konteks bisnis internasional. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Sarah. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda yaitu Margarin Unie dan produsen sabun asal Inggris yaitu Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi termasuk Lipton pada tahun 1971. Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Saat ini Unilever telah memiliki 400 brand terkemuka di dunia dan kami tetap menjadikan purpose atau tujuan mulia sebagai jantung dari bisnis kami. Unilever ingin membawa lebih banyak lagi kebaikan bagi planet dan masyarakat. Unilever ingin turut berbagi peran dalam membantu menangani masalah sosial dan lingkungan yang ada di dunia. Sembari kami meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk dari Unilever. Adapun strategi yang dilakukan oleh Unilever. Ambisi Unilever adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, ada 5 langkah strategi yang dimiliki oleh Unilever. Yang pertama, mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Unilever berfokus pada kebersihan, perawatan tubuh, produk kecantikan premium, makanan yang berbasis nabati, dan nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, dan suplemen. Yang kedua, ada brand yang terdepan menjadi sumber kebaikan. Unilever ingin meningkatkan kesehatan global dan masyarakat. Unilever juga ingin meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan masyarakat sembari berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran, adil, dan inklusif. Brand tersebut memiliki peran penting untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, semua inovasi brand Unilever juga akan didasari pada riset dan teknologi dengan diperkuat oleh tujuan mulia dan inovasi. Yang ketiga ada mengembangkan bisnis di pasar USA, India, dan China atau market utama lainnya. Kami akan mengembangkan bisnis kami di USA, India, dan China sembari kami juga membesarkan skala bisnis kami di market utama lainnya dengan memperkuat keberadaan kami di negara berkembang. Yang keempat ada memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Unilever sedang mengembangkan bisnis di e-commerce dan juga terus berupaya mengembangkan eBay2B platform yang baru. Unilever juga sedang mendorong kepemimpinan dengan menerapkan pengetahuan dalam memahami konsumen kami, mengembangkan cara yang inovatif untuk menjangkau konsumen. Yang kelima, membangun organisasi yang purpose-led berpegang pada tujuan mulia dan future mampu bersaing di masa depan. Fokus untuk mengembangkan kapabilitas yang tangkas, melakukan transformasi digital, serta mengembangkan karyawan dengan membekali pengetahuan secara terus-menerus yang bisa diaplikasikan secara jangka panjang akan menjadi perusahaan yang mendorong toleransi, keberagaman, inklusi, dan menciptakan pemimpin yang memiliki value dengan membangun budaya kerja yang ingin terus maju dan berkelanjutan. Lalu ada analisis lingkungan global. Jadi PT Unilever ini mengidentifikasi perubahan tren konsumen global melalui analisis lingkungan eksternal, kayak pengumpulan data dari berbagai sumber seperti data pasar, data konsumen, dan juga data kompetitor. Dengan analisa ini, Unilever dapat mengetahui peluang dan ancaman yang akan dihadapinya, serta mengidentifikasi tren dan perilaku konsumen global. Dalam mengidentifikasi perubahan tren konsumen global, Unilever menggunakan strategi yang beragam dari analisa lingkungan eksternal hingga kerjasama dengan pesaing dan perusahaan lainnya. Unilever juga mengembangkan strategi digital, layanan online, dan promosi untuk meningkatkan penjualan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ada juga perubahan perilaku pembelian di pasar internasional PT Unilever ini tergantung dari beberapa faktor.
Jadi contoh faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di pasar internasional itu yang pertama ada kondisi ekonomi. Dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Perubahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, atau perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua itu ada citra merek. Dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen seperti kepercayaan konsumen terhadap produk dan juga merek. Dan ketiga itu ada kualitas produk. Dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen seperti pemilihan produk berdasarkan kualitas produk. Yang terakhir ada harga. Jadi harga itu dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen seperti pemilihan produk berdasarkan harga. Lalu juga di sini PT Unilever memiliki beberapa peluang untuk memperluas pasar di internasional. Itu dengan cara Unilever dapat memperluasnya itu mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Yang kedua itu Unilever dapat memperluas di pasar internasional dengan mengembangkan inovasi dan teknologi yang menarik. Lalu yang ketiga itu mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi dalam menghadapi perubahan perilaku pembelian di pasar internasional, PT Unilever itu mengembangkan strategi yang mengacu pada seperti pemahaman konsumen, pengembangan produk, pemasaran digital, dan kerjasama dengan pesaing dan perusahaan lainnya. Unilever juga mengembangkan strategi berkelanjutan seperti Unilever Sustainable Living Plan atau singkatannya USLP yang mengevaluasi setiap aspek rantai bisnis dan menentukan tujuan besar yang bersifat lingkungan. Lalu juga di sini ada PT Unilever memiliki beberapa ancaman yang timbul akibat globalisasi yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Beberapa ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian itu antara lain pesaing yang lebih intens. Jadi global membawa persaingan yang semakin ketat antara perusahaan multinasional yang mungkin akan mengakibatkan PT Unilever mengalami kerugian karena ketahanan pasar yang lebih tinggi. Yang kedua, risiko mata uang. Jadi Unilever menggunakan mata uang asing dalam transaksi ekspor dan impor yang mungkin akan mengakibatkan kerugian karena perbedaan nilai tukar mata uang. Lalu yang terakhir ada isu-isu lingkungan. Jadi globalisasi juga membawa ancaman dari lingkungan seperti penggunaan sumber daya alam dan dampak terhadap masyarakat lokal. PT Unilever ini mungkin harus mengelola dengan baik isu-isu untuk mengurangi ancaman tersebut. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang teknologi dalam bisnis internasional oleh PT Unilever Indonesia, yaitu revolusi makanan dengan AI, bantuan big data serta biologi oleh PT Unilever. Ya, PT Unilever ini memanfaatkan kemajuan eksponensial AI, big data dan biologi untuk mengembangkan produk makanan masa depan. Mereka juga mengintegrasikan data skala besar, komputasi berkinerja tinggi, pembelajaran mesin, otomasi, dan kolaborasi dengan mitra seperti perusahaan biotek. Tujuannya yaitu untuk memajukan ilmu pangan dan nutrisi bukan dalam hitungan tahun, namun dalam dekade dengan penemuan-penemuan yang disruptif. Ya, perusahaan ini juga mencoba untuk mengungkapkan rahasia mikrobiokimia usus, yaitu mereka bekerja sama dengan Holobiome, suatu perusahaan mikrobioma yang menggunakan platform pemetaan mikrobioma mereka. Mereka juga mengidentifikasi mikroba kunci yang berkomunikasi ke otak melalui sinyal neurotransmitter di usus. Kemudian menelusuri ratusan bahan untuk meningkatkan produksi GABA. GABA ini adalah asam gamma aminobutirat. GABA juga diketahui sebagai efek menenangkan, mengurangi kecemasan dan ketakutan. Mengembangkan bahan makanan fungsional untuk kesehatan mental serta melalui sumbu usus otak. Mereka juga mencoba untuk membuat produk dengan pemodelan digital melalui revolusi New Product Department. Ada 4, yaitu ada in silico, percobaan menggunakan simulasi komputer untuk mempercepat pengembangan produk. Yang kedua ada Nor Zero Salt, menganalisis jutaan kombinasi rasa dalam hitungan hari untuk kaldu rendah garam tetapi lezat. Kemudian ada Hellmann's Vegans, memprediksi tekstur, rasa, dan stabilitas pengganti telur. Dan yang terakhir adalah Real Mayo Squeeze, formula kemasan anti bocor dengan takaran presisi untuk mengurangi sisa makanan. Ya, beberapa bioteknologi yang digunakan oleh PT Unilever ini yaitu diantaranya adalah
fermentasi peptida untuk stabilitas produk es krim. Kemudian ada The Vegetarian Butcher, yaitu menggunakan abunda mikroprotein dari biomasa oleh Innov, sebuah perusahaan. Kemudian ada mikroprotein 97% dari pakan daging, 80% lebih sedikit dari ayam, dan hemat air sampai dengan 93%. Emisi karbon juga 97% lebih rendah daripada pengelolaan daging sapi. Kemudian, pengelolaan AI juga digunakan untuk analitik dan reformulasi portofolio. AI dan pemodelan mengoptimalkan struktur inti produk secara cepat. Dalam hal ini untuk mempermudah reformulasi instan jika bahan langka akibat gangguan rantai pasok. Menurut Carla Hillhorst, yaitu salah satu petinggi Unilever, data tersebut memang penting untuk terus mengoptimalkan produknya, serta menganalisis skenario reformulasi dan memprediksi dampaknya pada proses produksi. Tujuan perusahaan ini mengembangkan AI, Big Data, dan bioteknologi adalah untuk masa depan produk makanan yang dapat berkelanjutan, pemenuhan permintaan konsumen akan produk sehat dan ramah lingkungan. Mereka juga mencoba untuk mempercepat inovasi untuk makanan rendah garam, nabati, rendah karbon, dan sebagainya. Dalam hal ini mereka juga berkomitmen untuk menggelontorkan dana sampai dengan 1,5 miliar euro pada penjualan produk nabati pada tahun 2025 untuk menurunkan jejak lingkungan. Peran budaya dalam bisnis internasional seperti perbedaan budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen, strategi pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan yang berbeda. Salah satu bentuk upaya perusahaan untuk tetap bertahan di dunia bisnis ialah melakukan penyesuaian dengan budaya tempat perusahaan atau cabang perusahaan berdiri dan menjalankan bisnis, agar tidak menjadi benturan tersendiri untuk perusahaan apabila perusahaan bersikukuh dan tetap mau mempertahankan budaya yang dia bawa. Sebelum menerapkan budaya lingkungan sekitar pada lingkungan perusahaan, perusahaan dapat melakukan observasi terlebih dahulu ke lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri dengan mempelajari budaya tersebut, lalu melakukan pemahaman dan mulai melakukan penerapan budaya tersebut, dan tetap melakukan evaluasi secara berkala. Upaya ini dilakukan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal dimanapun perusahaan tersebut didirikan. Baru-baru ini, produk dari PT Unilever menjadi cap pemboikotan oleh masyarakat dunia karena dianggap perusahaan yang berafiliasi dengan negara Israel. Hal ini diakibatkan oleh gencatan senjata yang tidak kunjung usai yang dilakukan negara Israel kepada negara Palestina, di mana banyak masyarakat dari penjuru dunia yang mengutuk hal tersebut. Nah, salah satu cara mereka, penduduk dunia, menentang perlakuan negara Israel adalah dengan memboikot produk-produk yang mendukung negara Israel. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, membangun sebuah perusahaan bukan hanya memikirkan tentang profit atau keuntungan saja, tapi juga bagaimana perusahaan tersebut bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Salah satu siasat untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat ialah dengan memberikan kepedulian kepada masyarakat di lingkungan atau negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Contoh kepedulian perusahaan kepada masyarakat ialah dengan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat umum dan juga melakukan CSR. CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan yang berbentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat di lingkungan sekitar dan masyarakat luas, sampai dengan pemangku kepentingan perusahaan seperti karyawan dan pihak eksternal yang mendukung perusahaan tersebut berdiri. Salah satu contoh CSR yang telah dilakukan oleh pihak PT Unilever di kalangan masyarakat luas ialah memberikan dukungan kepada Palang Merah Internasional pada saat terjadi bencana longsor di negara Brasil pada tahun 2011 dengan memberikan bantuan kesehatan. Salah satunya ialah berbagai produk dari Lifebuoy. Baik, itu dia yang bisa kami presentasikan tentang analisis PT Unilever Indonesia Tbk. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.